Oke, untuk pecinta semua Hahomion Batak, kita coba pelan-pelan tanpa menggunakan musik. Kita harus belajar sedikit kosmologi tentang apa yang diyakini orang Batak tentang alam, kehidupan, dan hidup manusia itu sendiri. Yaitu apa? Di Batak punya 3 kosmolog, kepercayaan atau keyakinan tentang alam. Antara Banua Toru, Banua Tonga, dan Banua Gijang. Nah, dalam tubuh manusia pun ada antara Banua Toru. Banua Toru itu di mana perut menjadi tempat pembusukan segala makanan. Nah, kita tahu ya, dalam rumah Batak juga ada demikian. Bagian bawah, ambang bawah. Nah, ini tempat ya bagi orang Batak, kita agak mencoba menarik benang sejarah. Kalau Hatoban, inilah letak tangan mereka. Mereka hanya boleh menaruh tempat penyembahan tepat di mana letak mereka sebagai seorang yang rendah. Di depan perut, itulah letak Banua Toru. Nah, dalam Manortor, semua hal ini harus diperhatikan. Kemudian, Banua Tonga. Oke, Banua Tonga ini punya banyak tingkatan. Untuk seorang anak raja, putri raja, kemudian seorang ratu. Nah, perhatikan tepat di sisi bahu. Ya, ini harus kita benar-benar perhatikan. Karena apa? Ketika orang Manortor zaman dahulu, mereka tahu di mana letak mereka. Apakah mereka seorang yang harus meletakkan diri pada posisi apa? Ya, seorang raja. Oke, agak sedikit ke atas bahu. Nah, inilah tingkatan di mana dia bisa meletakkan diri. Tidak boleh orang kasta biasa meletakkan diri di atas bahu karena mungkin dia dianggap sudah memiliki ilmu yang lebih dari tinggi. Entah dia seorang ya belajar ilmu atau dia seorang datu. Nah, tingkatan datu itu berada tepat di bawah kuping, ambang kuping. Karena apa? Itulah tingkatan di atas Adna, tekak, sampai ke atas kepala, itulah tingkat Banua Gijang. Karena apa? Mereka sudah transformasi ke alam roh, ke atas. Yang boleh itu hanya Sibaso Bolon, Sibaso, Datu, Malim. Kalau Malim, pimpinan upacara dia harus meletakkan pada letakan di atas ambang telinga atas. Nah, itulah untuk Malim besar. Tetapi untuk seorang raja besar, atau kita sering dengar tentang Sisingamangaraja, dia boleh berada lebih di atas kepala. Nah, ya, tepat di depan dahi, tetapi dan dialah yang boleh membuka tangan. Dia boleh menari karena apa? Dialah pengantara antara Banua Gijang. Karena apa? Dia diparsahalai. Dan dialah yang memberi semuanya, yang mengkaitkan antara dunia manusia kepada Allah, hukum yang berada di antara manusia dengan Allah. Jadi, coba kalian perhatikan, dalam Manortor tidak boleh membuka tangan. Dia memberi gambaran seperti ini. Karena apa? Ya, perhatikan. Ketika orang Manortor itu adalah doa. Gondang tidak boleh dipalu ketika orang tidak martonggo. Martonggo itu adalah berdoa atau berelasi dengan Allah, menyampaikan segala persembahan, pujian, syukur dan semuanya
Dan ketika seorang pemimpin upacara menyampaikan semua tonggo-tonggo itu, dia katakan, ale amang batarhu mudul, alu-alu hok kamu, tu debata mula jadi nabulun. Kata alu-aluhon berarti memfungsionalkan gondang sebagai alat pentransformasi doa manusia untuk sampai kepada Allah. Nah, ketika gendang dipalu, ada beberapa gendang atau tortor yang tidak boleh ditarikan oleh manusia. Tetapi apa? Karena itu adalah tortor yang harus dipersembahkan atau yang diperuntukkan untuk kalangan Banua Ginjang. Tetapi ketika dimulai dengan gondang somba, manusia boleh mulai mengangkat tangan. Coba kita perhatikan baik-baik bagaimana filosofi atau pakem yang harus dimengerti orang dalam manortor. Berawal dari bawah, perhatikan tangan mereka. Semua manusia berasal dari rahim, dan tidak ada manusia di dunia ini yang dilahirkan di luar dari rahim. Mereka pelan-pelan naik. Ya Allah, aku berasal dari rahim seorang perempuan dan aku menyembah kepadamu. Masuk kepada bagian kedua, dia boleh dan dia mulai menyebutkan, ya Allah debata mula jadi nabulun, aku menyembah kepadamu. Kemudian apa? Segerak selanjutnya, ya debata mula jadi debata natolu. Nah, ini 3 arah. Mereka menunjukkan penyembahan. Setelah itu apa? Kepada Humaliang, mereka berputar ke sebelah kanan untuk kepada Banua Ginjang, penghuni bagian atas, dan kepada semua, kalau dia berputar sebelah kiri itu ke bagian Banua Tonga dan Toru sendiri. Di sini harus kita sadari bahwa tidak ada penyembahan lain hanya kepada yang di atas. Fungsional dari tortor adalah doa, dan transformasinya yang diberikan kepada Allah adalah gondang. Karena apa? Mereka mulai berelasi kepada Allah dengan tonggo-tonggo. Jadi harus kita sadari bahwa ketika orang bertonggo, mereka memalukan gendang dan mereka mulai menyembah dengan gerak tubuh manusia lewat apa? Tortor. Demikian harus kita mengerti sedikit penjabaran tentang pakem. Kemudian apa? Mulai relasi antara manusia. Ya Allah, aku berkaca kepada diriku dan kutunjukkan kepada sesamaku. Dan baru boleh manusia menyebutkan, dan kutunjukkan kepadamu ya Allah. Harus kita mengerti bahwa gerak dari setiap tortor adalah gerak penyembahan atau doa. Bukan gerak tarian yang seperti dipahami orang umum. Bukan sebatas tarian, karena mereka berdoa. Lewat apa? Musik yang dipalukan. Musik yang dipalukan adalah transformasi dari doa yang mereka panjatkannya ini tonggo-tonggo kepada Allah. Mereka berani berkaca tentang dirinya dan mengetahui. Setelah itu mereka berani menunjukkan kepada sesama. Dan terakhir, dia berani berhadapan dengan Allah lewat doa. Kemudian apa? Batak terkenal dengan budaya Dalihan Natolu. Nah, untuk perempuan, ini memang gerak hanya untuk perempuan. Perhatikan gerak dari jari mereka. 3 jari, oke, 3 jari ini, ya, perhatikan. Nah,
Tiga jari ini melambangkan dalihan natolu, paupaton sihal-sihal. Mereka seperti layaknya seorang perempuan yang menampi. Perempuan yang menampi dan mengumpulkan beras ke depannya. Hanya Parboru yang memulai satu acara untuk mengumpulkan semuanya. Tetapi laki-laki tidak boleh menggerakkan gerakan demikian. Karena apa? Mereka adalah laki-laki. Kemudian gerak penutup tetap menyembah. Nah, inilah pakem yang harus benar-benar kita pahami, kita mengerti, agar kita benar-benar menghayati apa itu gondang dan tortor.